saya pengen kita ya kan. Kemudian sudah berapa lama kita trading kan gitu. Pertanyaannya sekarang mungkin kita sendiri yang bisa jawab. Sudah berapa lama kita trading, kemudian apa yang sudah kita dapatkan di trading, apakah kemudian kita bertahan di trading ini benar-benar karena trading ini mampu memberikan pendapatan tambahan atau justru karena kita terjebak ini ya kan. Karena mohon maaf, banyak orang yang bertahan di trading itu bukan karena industri trading ini mampu memberikan satu satu peluang bisnis yang memang betul-betul bagus ya. Tapi banyak yang terjebak dalam artian apa? Kita nggak usah munafik ya, dalam arti kita paham lah ya dunia trading seperti apa. Kalau saya katakan mungkin nyaris 99,99% orang loss ya. Mungkin terlalu terlalu kejam saya katakan demikian, tetapi inilah yang terjadi di realita dunia trading, di industri trading hari ini gitu. Makanya hari ini kita nggak usah terlalu jauh kita merefleksi ya. Sekarang kita tanyakan sama diri kita masing-masing. Hari ini saya bertahan di trading karena apa? Terjebak? Atau memang karena saya sudah berhasil profit konsisten? Atau saya menuju profit konsisten kan begitu? Nah pertanyaannya kalau menuju profit konsisten, kira-kira kapan kita akan sampai? Kan gitu. Apakah memang ada yang sampai? Bagaimana cara sampainya nih? Nah, kenapa? Karena mohon maaf teman-teman ya, saya paham lah kegelisahan kita di dunia trading ya. Ini kan saya anggap ini semua teman-teman sudah ngerti trading lah ya. Semua ngerti trading, kita ngerti trading, kemudian mungkin makanya saya bilang sesi malam hari ini adalah sesi refleksi untuk orang-orang teman-teman yang mungkin belum profit konsisten lah. Jadi inilah yang kemudian yang mencoba akan kita bahas malam hari ini ya. Nah, dari refleksi kita, uh, sejauh mana kita akan mampu bertahan di trading kan gitu pertanyaannya sekarang. Apakah kemudian kita benar-benar bisa berhasil nggak? Karena bila mana titik poin ini tidak ketemu, ya kan? Bagaimana kita merefleksi apa yang sudah terjadi, kemudian bagaimana kita mengevaluasi di titik yang harus kita evaluasi, dan bagaimana solusi ke depan. Saya pikir endingnya ya mungkin justru kita akan kehabisan banyak hal. Ya. Habis dalam kenapa saya katakan demikian? Karena uh, saya sendiri teman-teman ya, saya trading dari tahun 2009 ya. Saya kehilangan banyak hal lah dulu ya. Saya kehilangan banyak hal. Uh, tahun 2009 saya kenal trading, ya udah sama mungkin dengan teman-teman yang lain. Ketika kita lihat, oh kok kayaknya gampang nih, ya kan. Meskipun nggak kayak dulu ya, dulu kan teknologi tidak secanggih ini, media sosial tidak secanggih ini, jadi orang-orang yang rugi itu nggak terlalu kelihatan. Kalau sekarang kan semua media bicara tentang bagaimana image negatif yang ada di trading ya kan. Dulu saya memulai trading ya udah akhirnya saya menganggap bahwa trading itu sangat mudah, tapi setelah kemudian saya jalani ternyata yang ada adalah loss ya kan, MC, top up, hedging ya kan, top up lagi ya kan, akhirnya sampai kemudian tahun 2012 benar-benar udah habis-habisan ya kan. Bahkan titik terendahnya dalam hidup saya katakan, titik terendahnya saya dalam hidup itu adalah saya dapatnya dari trading ya. Pelajaran hidup saya yang paling besar itu dapatnya saya di trading karena saya pernah di fase teman-teman, saya pernah di fase di mana saya habis-habisan, benar-benar habis-habisan ya kan. Bahkan bukan hanya materi ya yang saya habis, tapi saya habis dari sisi reputasi juga ya kan. Semua hal bahkan saya pernah menganggap satu hal bahwa kayak trading ini kayak ini ya, trading ini kayak apa ya, kayak sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan yang memang tujuannya untuk menguji manusia gitu. Kenapa? Karena yang saya lihat di sekeliling saya ini penuh dengan orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang stres. Gitu. Ini yang saya lihat gitu. Sampai saya berpikir bahwa benar-benar ini apa namanya sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan untuk menguji manusia gitu. Sampai saya berpikir seperti itu teman. Saking saking saya melihat di sekeliling saya orang-orang yang lost ya, susah untuk bangkit gitu. Dan membuat saya berpikiran bagaimana kemudian agar kita tidak terlalu terjebak terlalu panjang lah. Jangan terlalu ini saya terlalu kencang kali.
Oke, jadi uh, Musiknya dimatiin biar jelas. Kedengaran musik dari mana ya tuh? oke, jadi itu ya, ya. Jadi saya merasa bahwa kalau tidak ada yang mengingatkan kita, kalau tidak ada yang mengingatkan kita, maka kita akan terjebak panjang. Dan apa yang akan saya sampaikan malam hari ini adalah merupakan pengalaman empirisnya saya, ya kan. Jadi saya mengingatkan teman-teman supaya kita tidak terlalu terjebak terlalu lama dan terlalu panjang dan terlalu melelahkan saya pikir ya. Jadi inilah yang akan kita bahas fokus kita malam hari ini. Jadi apa ya? Uh, Terlalu kompleks masalah yang ada di dunia trading, di industri trading. Tapi saya tidak mengatakan bahwa tidak ada orang yang berhasil ya teman-teman. Tapi di sini kita akan mencoba merefleksi apa yang sudah terjadi dengan diri kita. Kita akan merefleksi bagaimana kemudian solusinya kira-kira ke depan. Nah kan ini yang paling penting teman-teman. Karena sekali lagi saya tegaskan, ketika kita tidak punya rule, ketika tidak tahu nih arahnya kita mau kemana sih sebenarnya ya kan, maka kita akan terjebak lama. Dan saya nggak ngerti apakah kita bisa keluar atau enggak. Oke, jadi saya sudah bikinkan materi buat teman-teman semua. Uh, ini ya, saya share ya. Ini materi yang sangat penting menurut saya karena lagi-lagi saya katakan saya terjebak lama karena saya tidak pernah ada yang mengingatkan teman-teman. Bentar ya. Kelihatan ya yang saya bagi? Oke. Nah, tema kita malam hari ini yaitu bangkit dari kekalahan. Ini merupakan satu program GFO ya, program GFO dari sisi psikolog trader ya. Karena jujur program ini sengaja memang saya rancang ke depan mungkin akan lebih perfect. Kita akan bikin satu kayak sistem ESQ ya. Itu plan saya ke depan ya. Ini akan lebih rapi, tetapi materinya hari ini saya sudah siapkan untuk malam hari ini. Semoga ini benar-benar bisa jadi refleksi lah atau bahan evaluasi buat teman-teman semua ya. Kedepan insya Allah kita akan melakukan sesuatu yang lebih baik lah. Oke, jadi malam hari ini temanya apa? Tema malam hari ini adalah bangkit dari kekalahan, sebuah refleksi, evaluasi dan solusi menuju recovery dan profit konsisten. Jadi tema ini memang sengaja saya ambil agar kemudian nanti di ending dari webinar kita malam hari ini kita sudah menemukan kita memulainya dari mana, keyakinan kita diukur dari mana, apakah kita akan mundur menjadi seorang trader atau kita kemudian maju. Kan ini nanti akan kembali ke teman-teman semua, nanti akan ada pencerahan lah saya pikir ya. Oke. Kemudian next ya, sebuah refleksi masa lalu. Oke, sekarang coba kita merenung ya, apa yang terjadi di masa lalu dengan aktivitas kita sebagai seorang trader. Loss trading, oke, loss ya. Saya mengatakan loss ya, karena hari ini mau sejago apapun account saya profit konsisten dan sebagainya ya kan. Tapi kenyataannya mohon maaf teman-teman, banyak di antara kita akhirnya beralih profesi yang tadinya memang murni sebagai seorang trader, akhirnya harus berubah menjadi IB, akhirnya harus berubah menjadi marketing atau berubah menjadi bagian dari broker. Tapi itu dinamika, saya tidak mengatakan bahwa itu jelek. Itu dinamika saya pikir. Kenapa? Itu tadi udah nggak ada jalan lain, sudah terlanjur banyak ilmu yang kita pelajari ya kan. Teman-teman banyak ilmu yang dipelajari, mau mundur gimana? Udah kadung banyak hutang, udah kadung sudah susah ya kan, sudah terlanjur melewati bertahun-tahun belajar trading sampai hari ini kita masih terjebak ya kan, MC ya kan? Masih terjebak kita, apa sih ini ya kan? Ini bisnis di mana yang menguntungkan kan gitu. Bahkan mungkin ada orang yang kita di fase apa ya, kayak putus asa gitu. Nah, tapi itu dinamika lah, itu saya pikir dinamika. Saya pun pernah mengalami hal itu teman-teman. Oke, sekarang pertanyaannya adalah, oke, loss trading ya. Kita semua sepakat bahwa kita semua kalau di sini adalah pernah loss trading ya kan. Atau mungkin hari ini kita sedang loss. Analisa sendiri atau signal? Kan gitu aja nih. Kalau untuk trading trading manual ya. Pertanyaannya cuma analisa sendiri atau ikut signal. Itu saya anggap itu trading manual. Kemudian yang kedua, ditradingkan orang lain atau copy trade. Oke, ditradingkan orang lain atau copy trade. Nah ini pertanyaan bukan saya yang jawab nih, tapi teman-teman ya. Kemudian loss karena ikut robot real atau robot scam. Nah ini saya sedikit tendensius di sini teman-teman, karena
Ya memang ada yang robot scam, memang ada yang robot real. Nanti kita akan evaluasi semua. Tapi hari ini saya pikir dengan pertanyaan ini, hari ini detik ini mungkin teman-teman sudah punya jawaban sendiri nih dari pertanyaan 3 pertanyaan ini. Teman-teman di posisi mana nih, ya kan? Analisa sendiri atau ikut signal atau trading sendiri ikut robot juga ya kan? Nah, bisa saja hal ini terjadi. Tapi itu teman-teman lah yang si teman-teman ya. Oke, kemudian apa impact dari loss tersebut? Pertanyaannya sekarang, apa impact-nya? Oke, keluarga hancur. Ada di sini yang keluarga hancur, ya kan? Cerai atau selalu cekcok dengan pasangan karena trading. Kita nggak bisa munafik, ini terjadi, ya kan? Di dunia trader ini hal yang biasa, ya kan? Orang bercerai karena trading, hutang banyak dan lain sebagainya. Ini terjadi. Dan saya curiga mungkin ada di antara kita yang berat, yang sedang mengalami hari ini. Dan itu kasihan, saya pikir. Ya, oke. Jadi banyak perceraian yang terjadi karena trading itu banyak, teman-teman. Meskipun mungkin ada beberapa faktor X lah, tapi hari ini saya mau membahas tentang ini. Ini bukan hal yang main-main, saya pikir ya. Oke. Nah kemudian anak-anak putus sekolah. Wah ini ngeri. Ada nggak sih? Banyak teman-teman. Saya beberapa beberapa bulan yang lalu lah ketemu dengan teman lama ya. Jadi nggak tahu ya beliau ikut apa enggak ya. Tapi saya cerita lah. Saya tidak akan buka orangnya ya. Jadi kasihan gitu loh. Padahal dia bisa dikatakan sudah jadi ASN ya. ASN, kemudian karena trading dia mungkin ya itu tadi tidak ada yang mengingatkan, akhirnya semuanya bahkan dia harus keluar dari jadi ASN. Terakhir dia ke Bali bawa semua anak-anaknya, mobil segala macam dikejar sama rentenir ya kan, harus ditarik ya kan, bahkan rumah pun juga dia harus mengungsi ya kan. Dan anak-anak juga harus jadi korban ya. Dia punya 4 anak kalau nggak salah ya, punya 4 anak. Dan ya ini dinamika yang terjadi di dunia trading gitu loh. Kita nggak bisa ini mungkin di antara kita ada yang mungkin bisa lebih parah ya kan ya. Makanya nanti coba ya kita akan refleksi ya, maksudnya banyak orang di titik terendah tuh karena trading, kita sepakat itu. Kemudian mungkin hari ini Anda dibenci dan diremehin kerabat, benar nggak? Semua orang apa sih lu trader ya kan, tapi nyatanya utang sana sini ya kan, hancur, benar nggak? Oke, mungkin banyak nih di antara kita yang sedang berada di fase ini hari ini ya. Kemudian dijauhi teman dan keluarga yang tadinya kita ya orang biasa lah, orang semua mendekat ya kan, keluarga mendekat, semua ngaku keluarga ya kan. Tapi begitu kita hancur di trading sama, soalnya beda sama hancurnya di bisnis lain ya. Kalau di bisnis lain masih ada sisa yang bisa kita jual misalnya ya kan. Kalau di trading kita jual dulu baru habis ya kan. Ini yang terjadi buat top up. Saya bilang kita harus ada yang ngingetin tentang hal ini. Kenapa? Karena ini sisi lain yang tidak pernah diungkap di dunia trading. Emang ada buku yang membahas tentang ini? Nggak ada bukunya yang membahas tentang ini. Semua orang berbicara tentang analisa, fundamental, teknikal, dan lain sebagainya. Tapi yang membahas tentang real dunia trading itu seperti apa, ini yang nggak ada, teman. Akhirnya apa? Banyak orang yang terjebak, ya kan? Kita harus jujur akan hal ini, teman-teman. Makanya saya rencana, insya Allah ya, mudah-mudahan saya dikasih jalan. Nanti saya akan nulis buku lah tentang sisi lain dunia trading yang tidak pernah diungkap. Karena selama ini buku-buku yang beredar hanya berbicara tentang analisa, berbicara tentang fundamental, dan semua orang berbicara itu. Tapi fakta-fakta di luar daripada trading tidak pernah dibahas. Ya, ini bentuk kepedulian kita sesama trader, dan supaya orang tidak banyak yang terjebak lagi ya ke depannya ya. Itu tujuan kita, teman-teman. Oke. Kemudian kesulitan memberi nafkah, itu tadi teman saya. Dan saya akan cerita ya titik nadirnya saya kehidupan tentang trading, nanti saya akan buka. Kalau hari ini mungkin teman-teman, saya kasih tahu ya. Saya tahun 2012 hancur di trading. Hancur, benar-benar hancur. Saya nggak usah cerita. Semua habis. Bahkan buat makan aja susah. Almarhum bapak saya itu meninggal ya. 1 minggu sebelum beliau meninggal. 1 minggu sebelum beliau meninggal. Mau makan sop ayam yang harga 15.000 nggak bisa saya belikan. Ya, ini fakta, saya cerita teman-teman.
Dan itu menyakitkan ya, sangat-sangat menyakitkan sekali. Makanya saya pikir ini penting, ini tema yang paling penting sebenarnya di luar dari strategi ya, di luar dari strategi, di luar dari analisa. Ini materi yang paling penting supaya kita nggak terjebak jauh dan kita tahu bagaimana cara keluar. Oke. Oke, nah kemudian apalagi yang terganggu? Keluarga hancur ya, kemudian keuangan terganggu, hutang dan aset disita bank. Oke, ada mungkin nih di antara kita nih, hancur semua habis ya, asetnya banyak. Ya, terlepas dari apapun ya, yang jelas industri trading, aset habis segala macam, pasti ada di antara kita. Kemudian apa? Buat sekedar makan aja kesulitan, pasti. Kehabisan uang, dikejar rentenir, debt collector atau dicari banyak orang karena hutang. Oke, ada nih di antara kita, pasti ada. Oke. Apalagi ini materi sangat penting teman-teman ya, karena seperti yang saya bilang, ini harusnya dibahas sebelum kita belajar analisa, belajar cara buy, cara sell ya. Oke. Kemudian pekerjaan terganggu, ini pasti banyak nih ya kan. Bisnis lain ikut hancur. Kenapa? Karena saking, ibaratnya kalau saya bilang ini trading ini kayak bunga di tepi jurang ya kan. Dia bunga di tepi jurang ya. Wah, indah ya kan. Apalagi kalau sudah ketemu orang-orang yang flexing ya. Kayaknya enak banget jadi trader ya kan. Kita aja, saya aja yang trading dari 2009 tahun ya, ada masanya memang harus cut loss lumayan besar ya. Ketika misalnya kita nggak fokus ya kan, psikologis terganggu, semua bisa terjadi. Apalagi yang cuma tradingnya 1 bulan, 2 bulan ya. Tapi saya maklumi itu gitu. Karena apa? Karena ya pemula pasti begitu. Oke teman-teman, jadi bisnis lain ikut hancur, reputasi hancur, kesulitan mendapatkan dan memulai pekerjaan baru. Kita memulai, akhirnya mohon maaf nih, banyak teman-teman yang akhirnya beralih jadi IB, yang seperti yang saya sampaikan tadi ya, beralih jadi mentor. Tapi itu oke, itu oke. Tapi menurut saya, andai sebenarnya menjadi seorang trader adalah pilihan terbaik, kita bisa dapatkan profit dari sana, saya pikir nggak akan tertarik lagi kita dengan profesi-profesi lain. Ya termasuk jadi IB, termasuk jadi ini berapa sih ya Pak? Hari ini harusnya ketika kita memang betul-betul mampu membuktikan bahwa menjadi trader adalah keputusan terbaik dengan hasil terbaik, saya pikir nggak akan ada itu. Jadi itu dinamika aja teman. Dan itu wajar. Ya. Saya pikir itu wajar karena kita mau mundur sudah terlanjur maju, sudah terlalu jauh kita melangkah ya kan. Kita ada hutang juga mungkin yang harus kita ini. Ilmunya sudah terlampau banyak sudah di kepala ya kan, udah hebat banget nih. Kan banyak tuh yang begitu, hebat banget dia berbicara fundamental, teknikal, semua kayak menguasai banget, seolah-olah benar-benar ketika dia eksekusi dalam trading atau mengambil sebuah, ketika dia melakukan aktivitas trading benar-benar kayak profit konsisten, benar ya kan. Kenapa? Saking hebatnya dia berteori kan gitu. Tapi endingnya gimana? Nah ini. Tapi oke. Saya pikir itu dinamika teman-teman ya. Nah terlepas dari apapun masalah Anda hari ini, semua akan berlalu seiring berjalannya waktu. Anda hanya butuh mengambil langkah tegas dan pasti seperti halnya dalam trading. Nah, cara kita menghadapi market erat kaitannya dengan cara kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Butuh ketelitian, butuh kesabaran, butuh keberanian, butuh konsistensi, dan terkadang kita butuh kehilangan beberapa hal dalam hidup agar kita tidak kehilangan semuanya atau cut loss. Nah, ini ya. Saya ingin ini ya. Jadi menjadi seorang trader itu sebenarnya erat dengan nilai ya, atau substansi atau hakikat lah kalau saya bilang. Makanya saya bilang sebenarnya cara kita menghadapi sebuah masalah dalam hidup itu hampir sama dengan, harusnya sama cara kita menghadapi masalah dalam trading. Ada masanya memang kita harus kehilangan sedikit demi supaya tidak kehilangan yang banyak. Kalau kita sudah takut kehilangan, rakus kita ya kan gitu. Ya itu juga yang terjadi, maka kita pasti akan loss. Makanya saya bilang, saya lamanya teman-teman, saya lama terjebak di fase pencarian jati diri. Kalau teman-teman baca strategi GFO itu kan saya sudah petakan sebenarnya. Fase nakal, fase sadar, dan fase bijak. Sebenarnya itu sebenarnya peta buat teman-teman ya. Untuk tahu saya ini di posisi mana sebenarnya. Kenapa di strategi GFO itu yang saya munculkan? Karena saya pengen teman-teman evaluasi diri. Saya ini di posisi mana nih? Fase nakal kah, fase sadar kah, atau fase bijak kan gitu. Nah, saya lama terjebak di fase nakal. Kenapa? Karena saya tidak mau kehilangan. Ternyata dalam trading, semakin kita tidak mau kehilangan, maka kita akan semakin kehilangan segalanya. Nah, ini di trading ya.
Di hidup begitu juga, ada masalah memang kita harus kehilangan pekerjaan karena untuk demi kesehatan mental kita mungkin, ya. Ada masanya kita harus, bahkan mungkin kita harus bercerai dengan istri mungkin, ya. Karena itu yang menjadi keputusan terbaik. Mau dipaksakan bareng nggak bisa. Oke, saya tidak mengatakan bahwa cerai yang terbaik, tapi ada memang masanya kita harus harus melepas, ya, melepas sesuatu. Ya kan? Nggak bisa kita pertahankan. Kenapa? Karena ketika kita pertahankan, toksik kehidupan kita, ya. Ada toksik di kehidupan kita. Itu harus kita lakukan. Memang betul terkadang harus menguras energi, menguras emosi, ya kan? Aduh, stres. Tapi ingat, itu keputusan terbaik. Di trading pun demikian juga. Dan ingat teman-teman, saya lama terjebak situ berapa tahun, 5 tahun. Kenapa? Karena yang saya lakukan adalah terus mencari strategi yang bagus, indikator yang terus bisa mengikuti apa yang saya mau. Ya. Akhirnya karena saya tidak punya rule cut loss yang bagus, apa yang terjadi? Saya kehilangan semua, MC kan. Nah, jadi ini poinnya yang harus digarisbawahi. Jadi cara kita menghadapi market erat kaitannya dengan cara kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Karena menurut saya begini, sebenarnya trading itu adalah sebuah masalah. Jadi ketika kita sudah memulai klik buy atau sell, sama dengan sebenarnya kita menciptakan sebuah masalah. Nah sekarang berpikirlah bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Jadi ketika kita sudah memulai klik buy atau sell, itu kita sama dengan menciptakan masalah. Bagaimana kita keluar dari masalah tersebut. Nah itu poinnya. Oke, sekarang kita mulai evaluasi. Masa lalu sudah tadi ya. Terlepas dari apapun yang teman-teman mungkin kesalahan yang sudah kita lakukan, bagaimana kita masuk di dunia trading, terjebak di dunia trading dan lain sebagainya. Yang paling penting hari ini adalah bagaimana cara kita bisa keluar, kan? Keluar, bertahan, karena memang kita benar-benar dapatkan uang dari trading. Oke. Nah kemudian evaluasi masa kini. Jadi kita saatnya evaluasi. Tadi kita sudah berbicara masa lalu, ya kan? Oke, saya pikir dengan semua masalah yang ada hari ini, ya kan? Dengan semua masalah yang ada hari ini dari industri trading, oke. Kita nggak bisa berpikir terus tentang masa lalu tadi nih, karena udah terjadi masalahnya, ya kan? Saatnya kita evaluasi. Nanti setelah kita evaluasi, kalau kita merasa bahwa dari evaluasi itu kita bisa maju dan berhasil, ya kan? Maju kita. Tapi kalau kita ngerasa bahwa secara logika kita tidak punya jalan untuk maju, ya ngapain kita bertahan? Lebih baik kita mundur sebagai seorang trader. Itu jalan terbaiknya. Makanya ini evaluasi ini penting menurut saya, ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas apa yang ada di benak Anda saat ini. Menyesal, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang yang sudah mengajak Anda. Mungkin ada nih di antara kita masih terjebak di fase itu. Coba ya kemarin saya nggak diajak ini. Coba ya kemarin saya tidak diajak sama dia, ya. Kalau kita masih terjebak membicarakan hal yang sudah terjadi, maka kita tidak akan pernah bahagia dalam hidup. Oke. Ini penting teman-teman. Kenapa? Karena ini banyak yang terjadi, ya. Maju juga dia maju ini, tapi fokusnya ke masa lalu yang sudah terjadi. Capek kita hidup itu kalau begitu. Masa lalu itu nggak bisa kita rubah masalahnya. Kan sudahlah. Ya, kembali ke level netral, udahlah, itu sudah terjadi kok. Itu sudah jadi bagian dari garisnya Tuhan untuk kita, ya. Terlepas dari siapapun yang ngajak, ya kan. Oke. Nah, kemudian ingin balas dendam dan mengembalikan secepatnya apa yang sudah hilang. Ini pasti nih di antara kita banyak nih yang begini. Akhirnya apa yang terjadi? Menghalalkan segala cara. Ya kan? Menghalalkan segala cara. Apa yang dilakukan? Bagaimana cepat uangnya bisa kembali? Cari orang. Ayo trading kan, ya ada lagi orang hebat, ya kan? Kayaknya hebat banget nih trading. Udah minta tolong dong tradingin saya punya banyak utang segala macam. Ya. Ketemu lagi market ini Pak, ini buy sell gini ditradingkan lagi, hancur lagi. Kan ini yang terjadi. Ketika teman-teman sudah terpuruk di trading, maka akan banyak sekali nih yang lahir pahlawan-pahlawan kesiangan yang mereka semua punya kepentingan. Tapi wajar, yang harus cerdas itu kita. Yang harus cerdas itu kita, saya pikir, ya. Ya, yang lainnya ya mohon maaf, marketing dan itu dinamika, saya pikir. Itu begini, kita yang harus cerdas, ya memang itu mereka cari uangnya dari situ kok. Oke. Itu ya teman-teman. Nah kemudian semakin teman-teman ingin balas dendam, semakin hancur. Saya pastikan ini.
Jadi nggak ada yang instan. Ya. Ketika instan pengennya untung 100% dalam 1 bulan, sudah pasti drawdown-nya besar. Hancur pasti. Nggak lama umurnya. Itu poinnya, teman. Jadi prinsip balas dendam dalam trading itu nggak ada. Ketika teman-teman menggunakan prinsip balas dendam dalam trading, maka berapapun dananya saya pastikan habis. Kenapa? Karena saya pernah lalui. Oke. Nah, kemudian ingin menemukan seseorang yang sukses di trading dengan harapan bisa mengikuti jejaknya. Nah, ini yang terjadi nih. Ketika teman-teman sudah terpuruk, nanti akan banyak sekali orang-orang yang hadir menawarkan diri. Ayo dong sih, saya trading kan, Pak. Saya tolong, saya bantu, Pak. Di posisi titik terendahnya kita nih kacau secara psikologis. Jadi apapun orang bilang kita percaya, ya kan. Apapun yang orang bilang kita percaya. Tapi itu dinamika, teman-teman. Nah, bagaimana sekarang? Makanya saya bilang, kita nggak boleh nyalahin siapa-siapa karena keputusan final ada di kita. Yang harus kita lakukan, kita harus lebih cerdas daripada mereka. Oke. Nah, kemudian ingin sungguh-sungguh belajar trading supaya bisa recovery secepatnya. Nah, ini yang banyak terjadi. Mohon maaf ya. Yang terjadi adalah teman-teman terus mencari ilmunya. Belajar dengan ini belajar stohastik, ini belajar MA20, yang itu belajar MA50, yang itu belajar MA100, yang ini belajar parabolik, yang itu belajar pivot, yang ini belajar Bollinger. Oh, ini perpaduan ini. Oh, ini belajarnya pound sterling, ini euro, ini Jepang, ini pakainya oh itu. Sekarang pertanyaannya mau sampai kapan? Belajarnya mau sampai kapan? Ingat ya, trading ini tidak butuh dengan banyak ilmu sebenarnya. Yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita memetakan ya, mulai dari open posisi, money management, open posisi, manajemen resiko yang kita gunakan, dan close-nya kita. Kenapa? Karena terlalu kompleks. Ini mau belajar berapa banyak yang mau kita pelajari, berapa banyak buku yang mau kita beli. Trading itu butuh langkah taktis saja sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Kenapa? Karena lagi-lagi saya bilang saya pernah melalui itu semua. Cat saya itu, grafiknya saya itu penuh sampai bingung sendiri nih. Ini signal buy, yang ini signal sell. Terus yang mana yang mau saya ikutin? Makanya saya bilang di beberapa tulisan saya katakan bahwa kita nggak akan pernah kuat menguji semua indikator yang ada dalam trading. Kita nggak akan kuat menguji semua produk yang ada dalam trading. Kita kuat menguji semua strategi, semua ilmu yang ada dalam trading. Mau berapa banyak uang yang kita punya? Hah? Seberapa kaya kita? Kok mengujinya nggak boleh pakai akun demo terus, ya? Mengujinya tuh harus dengan dana real. Supaya apa? Adrenalinnya dapat, mentalnya dapat. Karena yang susah dalam trading itu bukan strateginya menurut saya, tapi mentalnya, pembentukan mentalnya. Itu harus kita dapatkan step by step. Oke, clear ya di situ ya teman-teman. Jadi ini yang membuat teman-teman terjebak akhirnya. Jadi akhirnya banyaknya ilmu dia trading yang dia punya. Dia bingung mau pakai yang mana. Ya, kenapa saya bilang begini? Lagi-lagi saya katakan saya pernah terjebak itu. Saya pernah terjebak di fase itu. Oke, lama, ilmu terus terlalu banyak, buku, aduh, pusing sendiri ya. Oke, nah, saya nggak mau ya teman-teman terlalu lama. Makanya saya bilang nanti ini di sisi evaluasi ini kita mampu nggak kira-kira kita mengevaluasi apa yang harus kita evaluasi. Ketika kita mampu mengevaluasi, kita pikirkan lagi mau lanjut atau enggak. Kalau enggak mundur aja sebagai seorang trader, udah selesai di situ. Oke ya. Ingin punya dana besar dan menjual aset-aset yang ada agar ketahanan dana semakin besar dan trading semakin aman. Nah, ini banyak di benak kita ini. Enaknya ya kalau trading dengan dana 1 miliar ya. Paling saya cuma masuknya nanti 0,1. Wah, aman banget nih. Ya enggak? Pasti di antara kita ini banyak yang berpikiran begini. Tapi realitanya ketika kita tetap tidak punya peta alur trading yang jelas dengan langkah-langkah taktis yang sudah kita perhitungkan, enggak peduli dana besar, ya, berapapun dana kita, kalau kita selama kita tidak fokus, kita tidak punya trading yang jelas dan taktis, mulai dari MM sampai close posisinya, berapapun dana kita, nyatanya banyak kok kita loss dengan dana besar kok. Oke. Jadi bukan dana besarnya sekarang,
ilmunya yang paling penting. Oke, clear di situ ya. Jadi jangan berpikir lagi tentang itu, karena enggak begitu konsepnya. Jangan dikira ketika kita punya uang 1 miliar, ketika teman-teman secara psikologi sudah belum matang, yang tadinya rencananya masuk 0,1, mungkin sudah masuk 10 lot ya. Kenapa? Beda cerita kalau sudah berhadapan dengan market. Oke, clear ya. Terlintas di pikiran untuk mencari jalan pintas seperti pesugihan dan kriminal. Ini sama, saya masih ingat teman saya ya. Jadi waktu dia lost trading itu, jadi kita kebetulan saya ada berkelompok ya. Ada beberapa teman-teman, totalnya saya ingat itu. 2012 itu sekitar 8 miliar lebih lah, saya sama teman-teman saya lost. Saya masih ingat dulu teman-teman saya. Bahkan ada yang sampai kemudian mereka mencari pesugihan ya. Saking hancurnya di trading, udah nggak tahu nih mau ngapain ya. Nyatanya dia nggak ini juga ya kan, nggak ketemu juga yang pesugihan yang benar-benar bisa membuat dia kaya mendadak ya. Oke. Yang terpenting gini teman-teman. Apapun yang ada di benak Anda saat ini, Anda harus bangkit dan berhasil recovery. Tapi tentu setelah Anda berhasil mengevaluasi di titik yang harus Anda evaluasi. Makanya ini yang paling penting ya, materi yang paling penting. Oke. Apa yang membuat Anda tertarik untuk trading? Pertanyaannya sekarang, tertarik dengan bujuk rayu flexing suara marketing, ajakan teman atau keluarga, ingin kaya cepat dan mendapatkan penghasilan tambahan biar terlihat keren, atau punya uang nganggur ya kan? Apa nih? Apapun alasan teman-teman hari ini trading, ya kan? Apapun alasan Anda dalam memulai trading, semua sudah berlalu. Oke, saatnya berpikir depan, solusi dan langkah apa yang harus Anda ambil untuk bisa recovery dari semua kekalahan yang sudah lalu. Kita fokusnya ke situ sekarang. Karena kalau hari ini teman-teman masih fokus berbicara masa lalu, alasan dan sebagainya, kita nggak akan bisa move on ya teman-teman. Oke. Adakah yang memaksa Anda untuk trading? Karena kan yang terjadi selama ini, saya banyak ketemu orang adalah menyesali apa yang sudah terjadi, akhirnya menyalahkan orang, menyalahkan keadaan dan sebagainya ya. Adakah yang memaksa Anda untuk trading, marketing, teman atau keluarga atau orang lain? Ya kan? Bukan saatnya menyalahkan siapa-siapa, mereka hanya dinamika. Terus menyalahkan orang lain dan keadaan justru akan membuat jiwa Anda semakin terpuruk. Kita tidak bisa kembali pada masa lalu, kita hanya bisa berupaya memperbaiki masa depan. Sini dulu nih. Ya. Kenapa saya katakan? Saya tidak mengajari teman-teman ya. Mohon maaf, mungkin banyak di antara teman-teman di sini yang lebih tua daripada saya. Saya umur 36 tahun. Jadi secara mengalami mungkin teman-teman di sini ya. Tetapi apa yang saya tulis ini adalah berdasarkan apa yang kemudian saya dapatkan dari kehidupan. Oke. Jadi sebenarnya levelnya ya, kita semua pasti pernah diuji lah sama Tuhan. Kita semua pernah diuji sama Tuhan. Yang membedakan kita adalah siapa yang paling cepat kembali ke level netral, ya kan? Siapa yang kemudian paling cepat kembali level netral, dialah yang paling bahagia. Jadi bukan kita semua kan diuji nih. Ya sekarang kan konteksnya kita diuji di industri trading, kan? Ya udahlah kita kembali. Meskipun saya paham itu nggak semudah itu. Tapi ingat, kita terus berbicara masalah di situ. Kemudian siapa yang akhirnya memberikan keputusan final agar Anda segera memulai trading? Ya jawabannya Anda dan Anda. Wah, saya dipaksa ya kan? Saya dipaksa sama ini, tapi kan keputusan finalnya Anda yang memulai. Jadi nggak perlu kita salahkan siapa-siapa. Ingat, semua keputusan akhir ada di tangan Anda. Bagaimanapun orang lain mempengaruhi Anda, ketika kita percaya Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang buruk, maka sesuatu yang terlihat buruk pun pasti akan mendatangkan kebaikan. Percaya, rencana Tuhan adalah rencana terbaik. Cerita setelah saya hancur di tahun 2012 ya. Saya jujur ya, saya menyalahkan diri saya. Saya merasa bahwa saya kayak malah petaka aja nih buat teman-teman, buat orang lain, apalagi ada beberapa yang mereka melihat saya gitu ya kan. Jadi saya sampai di titik menyesal, saya kehilangan segalanya dan sebagainya. Tapi ya udahlah, akhirnya kita tetap harus hadapin ya, jalanin aja ya. Ya kalau perlu hijrah ya, mohon maaf ya, kalau perlu hijrah.
Saya tidak mungkin kalau saya ceritakan, tapi nanti insya Allah ya mudah-mudahan saya diberi kesempatan, diberi jalan juga sama Tuhan. Saya ingin menulis satu buku memang yang benar-benar itu adalah merupakan perjalanan empiris saya. Kemudian saya akan apa namanya, menulis sisi-sisi lain lah ya yang tidak pernah dibahas di dunia trading. Akhirnya ya udah saya coba, saya bertahan gitu dengan sekuat, dengan sisa-sisa semangat yang ada, ya sudah lah, tetap. Tapi memang ada masanya kita harus berhenti. Ketika kita melihat bahwa sudah nggak ada jalan lain, kita harus, mungkin kita harus beralih dulu ke profesi lain sampai kemudian Tuhan ngasih kita jalan. Jadi akhirnya hari ini saya berpikir bahwa sebenarnya Tuhan itu nggak pernah menciptakan sesuatu yang jelek. Dalam hidup kita itu Tuhan nggak pernah menciptakan sesuatu yang jelek. Pada saat itu mungkin akal saya berbicara, kok gini ya, kok kayak Tuhan nggak adil ya kan. Tapi akhirnya endingnya, loh kok semuanya baik ini ya kan. Karena bahkan sampai saya berpikir, andai saya tidak hancur di tahun 2012 karena trading, saya tidak akan seperti sekarang. Bahkan apa yang saya dapatkan hari ini adalah jauh lebih besar daripada apa yang sudah hilang. Teman-teman saya banyak yang kemudian yang tidak menyangka gitu, kok bisa bangkit. Ya, kita semua akan sampai di posisi fase di mana Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu. Yang Tuhan ciptakan adalah jembatan untuk kita sampai ke sesuatu yang lebih baik. Percaya. Ya, saya percaya itu kan lewatin ya kan. Akhir kemarin tuh yang tadinya menyesal dan sebagainya indah-indah aja semua ya. Oke. Sudahkah Anda tahu di mana letak kesalahan Anda? Trading bukan dana dingin. Anda ikut trading dari dana hutang. Ini pasti nih di antara kita semuanya ada yang begini nih. Anda ikut trading dengan menghabiskan semua tabungan bahkan modal bisnis Anda, ya kan? Anda ikut trading menggunakan dana orang lain, ya. Anda ikut trading hanya ingin untung tapi Anda tidak siap resiko. Tidak siap resiko karena kita tidak siap kehilangan uang itu. Padahal kan seyogyanya ketika kita trading, berapa yang kita trading kan? Ya kita udah siap anggap itu rugi, ya kan? Anggap sudah hilang uang. Nah, gitu loh. Tapi ketika yang kita tradingkan adalah uang yang kita ambil di bank, ya kita tidak mau kehilangan. Nah, tapi tidak apa-apa, itu sudah berlalu lah, kita nggak perlu. Saya cuma orang-orang yang dengar ini, yang orang-orang baru harusnya nggak akan terjebak jauh di trading. Anda trading karena ingin cepat kaya dalam waktu yang singkat, akhirnya apa? Itu tadi lotnya ugal-ugalan kan, MM-nya hancur. Kita nggak mau lah, teman-teman sudah jago lah saya pikir untuk berbicara tentang MM yang bagus, tren lain dan sebagainya. Saya pikir sudah jago semua. Kesalahan yang sudah Anda lakukan adalah proses Anda dalam memperoleh pelajaran hidup. Pelajaran bahwa segala sesuatu butuh ilmu, butuh perhitungan matang, dan semua harus direncanakan dan dimanage dengan baik sebelum Anda memulai sesuatu. Dan yang terpenting, Anda sudah harus memikirkan kemungkinan terburuk. Jadi Anda kemungkinan terburuk terjadi, Anda sudah siap. Oke, clear di situ ya. Nah, saatnya evaluasi di titik yang harus dievaluasi. Ini yang penting ya. Sekarang, jika loss disebabkan oleh trading manual, tolong ini ya, ini materi yang sangat penting. Bentar ya. Sorry. Oke. Ini titik kita evaluasi. Karena bila mana ini tidak kena, teman-teman, lagi-lagi saya katakan teman-teman akan terjebak panjang, akan terjebak jauh. Sekarang trading manual ya. Fokus berlatih dengan strategi yang sama, produk yang sama, indikator yang sama, karena Anda tidak akan kuat mempelajari semua unsur dalam trading. Waktu, mental, modal, Anda tidak akan mampu mengujinya satu persatu. Tadi sudah saya jelaskan. Ternyata endingnya kita trading itu yang mana produk yang paling kita sukai. Kalau MM gampang kan, modal sekian, modal 10.000 dolar, saya mau lebih aman di bawahnya. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana penguasaan dengan terhadap satu produk. Kalau hari ini kita terlalu banyak produk yang kita pelajari, udah kita nggak akan fokus. Lagi-lagi saya katakan kita selalu tergoda ya kan. Lihat gold gerak dikit kita masuk di gold. Lihat oil gerak dikit kita masuk di oil. Akhirnya kita nggak fokus. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa
ilmu itu semakin tinggi, semakin spesifik dia. Dari dokter umum, dokter spesialis, ya kan, subspesialis, ya kan. Semua semakin mengkerucut dia, ya kan. Nah, sama dengan trading, belajar korek, akhirnya saya sampailah kemudian tambatan hati saya. Oh iya. Tapi kan saya pastinya bereksperimen panjang, menguji lagi, ya kan, capek, lelah, udah berapa banyak uang yang harus kita habiskan untuk itu. Oke. Nah, kemudian pastikan strategi trading yang Anda gunakan sudah memiliki konsep yang matang terkait money management, rule open posisi yang jelas, fokus menggunakan manajemen risiko apa, dan pastikan posisi yang banyak sedikit ya. Nah, jadi ternyata kunci bukan pada produknya sebenarnya. Ya. Bukan juga pada indikator yang kita gunakan, tapi bagaimana peta trading kita, alur trading kita ini gimana. Makanya saya selalu bilang bahwa seorang trader harus memiliki kemampuan intelijensi yang bagus. Saya selalu katakan itu. Karena harusnya kita sudah punya arah, ya kan. Kalau begini bagaimana? Kalau begini kita apa yang harus kita lakukan? Jadi langkahnya tuh harus taktis. Harapan nggak boleh main dia. Main, bukan jangankan teman-teman. Saya kena. Gitu. Siapapun kena kalau harapan sudah main. Ya. Jadi harus taktis dia langkahnya. Ya kan? Nah, sebenarnya itu tadi fokusnya ke situ. Fokusnya tuh ke alurnya, ya. Bukan cari produk yang bagus yang bisa profit terus, cari indikator yang bagus bisa profit terus. Yang penting petakan dengan jelas yang keempat hal yang tadi saya sebutkan. MM-nya sudah jelas, open posisinya gimana nih, manajemen risikonya fokus kemana, mau cut loss, mau stop loss, mau apa, ini selalu banyak perdebatan ini, ya kan. Kok nggak pakai SL? Ya, penting sebenarnya karena SL pun kita bisa geser masalahnya, ya kan. Paham ya? Jadi ini aja nih, keempat ini ternyata nih kuncinya orang trading itu di situ. Oke. Nah, kemudian jadi kalau dulu saya tidak ada yang mengingatkan ini. Kenapa? Karena buku-buku yang saya pelajari semua belajarnya teknikal, ya kan. Oh, ini cara buy, ini cara sell, reversal dan lain sebagainya. Tapi yang memetakan alurnya gimana? Itu yang nggak ada. Kapan harus cut loss, rugi sedikit, kapan untung sedikit, kan nggak ada. Akhirnya orang kita nyari sendiri, ya kan, terjebaklah kita di situ. Karena petanya alur trading untuk sampai ke profit konsisten itu kita nggak punya. Dan untuk GFO untuk sampai sedetil ini udah melewati fase panjang evaluasi, bukan ujuk-ujuk langsung seperti ini, no. Tapi kalau teman-teman memulai meracik lagi satu strategi, kan butuh evaluasi lagi ke depan sampai kemudian jadi evaluasi terbaik. Oke. Jadi panjang lagi eksperimennya. Makanya saya bilang, tapi orang di fase nakal nggak akan percaya apa yang saya bilang. Sok hebat aja, ya kan. Selalu beradu argumentasi dan lain sebagainya, ya kan. Nggak mau dia ngikutin. Kalau saya bilang, oh kita pakai pending order, Pak. Kalau orang di fase nakal nggak, apa sih? Padahal saya sudah jalani, ketika kita nggak pasang pending order, yang ada average kita akan terpancing dengan pergerakan harga, ini average kita bisa mepet. Nah, jadi orang-orang yang masih di fase nakal, mohon maaf, fase pencet itu senangannya berdebat dan sebagainya. Nggak mau menurut dia, banyak biasa orang di fase nakal, kan. Oke, ya. Nah, kemudian uji strategi trading Anda secara bertahap. Nah, ini yang banyak yang keliru ketika belajar trading. Dia nggak punya barometer kombinasi sebenarnya. Kemudian saya teriak, ya, uji nih strategi GFO supaya kalian nggak beli karung kucing dalam karung, ya kan. Yang terjadi kan selama ini orang flexing hebat trading, ya kan. Masuk saya mau belajar, oke. Bayar berapa? Di GFO loh. Teman-teman disuruh ujinya sendiri, belajarnya semuanya gratis kok. Step by step. Berhasil di demo, lanjut lagi, ya. Kompetisi demo dulu. Nggak usah bicara real dulu. Nanti itu, broker ini bagus, broker itu. Ada kita bicara broker. Saya bilang brokernya pakai ini, teman-teman bisa aja pakai broker lain kok. Nanti dulu kita bicara broker. Yang paling penting sekarang ini apa? Bagaimana kita menguji strategi trading yang akan kita gunakan. Supaya kita nggak beli. Tapi ingat, mengujinya jangan mengujinya
GFO-nya yang diambil cuma rule open posisinya aja, ya kan? Averaging-nya nggak diambil, atau averaging-nya diambil tapi close-nya nggak diambil. Kita nih harus mengambil strategi trading itu secara utuh masalahnya. GFO gimana sih? Oke, kita ikut latihan terus. Kenapa? Ketika satu yang dibuang nanti impact-nya pasti jelek. Kenapa? Karena sudah saya uji. Ya. Saya sudah uji itu. Teman-teman kalau uji lagi, eksperimen panjang lagi berarti. Saya katakan tidak ada strategi yang tidak diuji, yang tidak dievaluasi. Pertanyaannya semakin panjang evaluasinya, berarti semakin bagus kan? Oke. Jadi strategi GFO kalau mau dibilang umurnya berapa ya? Dari 2009, berarti sudah 14 tahun umurnya. Kalian bisa bayangkan ini evaluasinya sepanjang apa? Sampai kemudian nyaris sempurna kalau saya katakan. Nanti kenapa saya katakan nyaris sempurna? Karena kan sudah aplikasikan di robot. Nanti kita bicara. Oke ya. Nah, uji di demo berhasil. Oke. Berhasil di demo di kompetisi sangat ikut lah, hadiahnya nggak seberapa ya, 500.000, 1,5 juta, bahkan meskipun kita pernah mengadakan di kompetisi jilid 15 itu hadiahnya belasan, sekitar puluhan juta untuk pemenangnya ya, 1, 2, 3 sampai 10 saya ambil, dan pemenang pertama itu 1 miliar ya, itu GFO pernah ngadain. Pemenangnya nama tim. Bukan masalah hadiahnya, tapi bagaimana kita menguji kedisiplinan kita ini ya. Kita uji kedisiplinan kita. Oh iya benar, tadi demo kan, kalau di demo nggak ada yang lihat, tapi kalau seandainya ini, ingat ya, tegas saya katakan bahwa untuk profit konsisten kita harus ada konsistensi yang kita lakukan dalam trading, dan itu terus kita latih di berbagai kondisi dengan jurus yang sama. Ini kalau selesai kita, wong orang fokus saja bisa kena kok. Bagaimana kita mau bisa menjadi seorang ahli kita fokus? Kunci sukses itu. Nah, diujinya ini bertahap, teman ya. Dari demo berhasil di dana kecil, naik lagi kita dana sedang. Berhasil di dana sedang, naik lagi kita dana besar. Inilah proses yang harus kita lewatin dalam trading. Jadi nggak bisa kita ujuk-ujuk mentang-mentang kita punya dana 10 miliar, ya kan langsung 10 miliar kita tradingnya. Nah, begitu prosesnya. Jadi semua kita jalankan secara bertahap. Oke. Anda harus berhasil membuat akun demo Anda profit minimal 50%. Dan strateginya produk yang sama dan ini yang sama. Jika sudah berhasil di akun demo, maka Anda harus mengujinya pada kompetisi demo. Nah, barulah Anda mulai trading. Trading dengan dana real pun harus dilakukan secara bertahap. Mulai dari akun dengan dana kecil, dana sedang, lalu trading dengan dana besar. Tegas ya, scalping atau holding. Scalping trading jangka pendek menentukan time frame pendek, ya kan? Dan open dan close posisinya ya. Atau holding trading jangka panjang menggunakan time frame panjang baik untuk open dan close posisinya. Jangan scalping berubah jadi holding hanya karena terjebak tidak punya rule close sedikit. Jadi ini sudah saya bahas kemarin ya. Kebanyakan orang yang rugi itu adalah dia rule open posisinya masuknya menggunakan M5, M15, tapi terjebak berhari-hari ya kan, terjebak berminggu-minggu kan, itu yang terjadi selama ini ya kan. Tapi oke lah, saya tidak akan berbicara itu lebih detail. Oke, belajarlah trading trader sejati, bukan pada orang yang tidak punya akun real, karena trader seharusnya tidak hanya jago dalam berteori tapi juga jago dalam eksekusi. Nah, ini yang paling banyak menjadi kesalahan kita adalah kita cenderung sekali belajar sama orang-orang yang sebenarnya trading pun enggak. Ya kan, nah ini kesalahan ya, jadi trading pun enggak, jadi cuma jago berteori aja ya kan, akhirnya itu tadi hasilnya gimana ya, sama kayak dia nggak berhasil menjadi seorang trader hebat, dia hanya berhasil memberikan teori yang hebat ya. Padahal kita harus belajar ya. Kita belajar orang yang memang sudah berhasil di trading, apa barometernya, salah satunya dia punya akun lah paling tidak, atau ketika dia begitu hebatnya dengan penjelasan teorinya, paling tidak dia punya akun puluhan juta lah paling tidak ya, atau ratusan juta atau mungkin miliaran lah ya. Kenapa kami jangan sampai kita belajar sama orang yang belajar juga
Nah, kan gitu. Itu yang paling penting. Karena ini yang banyak terjadi. Tapi nggak apa-apa, saya bilang kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Kita yang harus lebih cerdas. Oke. Kemudian jika loss karena trading manual. Nah, ini nih ya. Atau ditradingkan orang lain atau ikut copy trade ya. Ini tadi trading manual ya, trading sendiri atau ikut signal ya tadi. Oke, sekarang kita bicara ini. Anda tidak boleh lagi ditradingkan orang lain. Ya, trading manual ini ditradingkan orang lain kan. Pasti ada nih di antara kita ditradingkan sama orang lain ini. Jadi gini ya, ini logika ya, supaya kita nggak terjebak lagi nanti ke depan ya, di luaran sana. Anda tidak boleh lagi ditradingkan orang lain, Anda harus trading sendiri dengan dana Anda sendiri dan sudah siap dengan segala resiko terburuk yang akan terjadi. Jadi jangan coba-coba minta tolong sama orang, tolong tradingkan dong, ya kan? Nah, itu pasti aja tuh banyak tuh yang, oh di sini saya tradingkan nanti gini ya, nanti biar saya bantuin Pak. Jangan gampang dengan mentradingkan akun Anda, karena logikanya seorang trader profesional yang sudah berhasil profit konsisten tidak akan pernah mau mentradingkan dana orang lain, karena hal itu bisa menjadi beban psikologis yang akan mengganggu psikologis seorang trader. Trading harus bebas dari beban agar trader mampu mengambil langkah-langkah tepat tanpa terpengaruh apapun. Nah, ini poinnya. Trader profesional itu nggak bakal mau tradingkan dananya orang. Kenapa? Beban. Saya saja ya, dulu kan saya selalu share ya, investor pasuk saya, dana saya selalu share investor pasuk saya. Itu di broker lokal, jadi nggak mungkin ada akun dummy ya. Saya share, tapi ternyata ketika saya share banyak yang lihat akun saya, yang terjadi adalah ketika saya mau cut loss, dilihat sama orang, aduh nggak enak kalau cut loss, aduh dibilang ya kan, kok cut loss sih, kok master cut loss. Akhirnya hal-hal bisikan-bisikan hantu lalu itu kan muncul lah jadinya kan di dalam pikiran kita. Apalagi kalau kita trading kan dana orang. Oke, jadi trader profesional tuh nggak akan mungkin mau ya dia tradingkan dananya orang, nggak akan mau. Seorang trader profesional pasti punya akun real dengan dana ratusan juta bahkan miliaran, dan dia tidak akan mungkin tradingkan dana yang mungkin hanya nilainya jutaan atau puluhan juta. Jadi kalau orang sukses di trading itu pasti suksesnya kebangetan gitu kan saya bilang. Ya gimana mesin pencetak uang terbaik di dunia kok, kan konon katanya begitu ya. Kalau konon katanya begitu berarti memang punya akun besar dong. Masa iya cuma mau tradingkan dananya bapak yang cuma 10 juta ya kan, 20 juta. Logikanya begitu teman-teman. Oke. Fakta yang terjadi di dunia trading, banyak trader yang menawarkan copy trade. Nah, ini penting nih, supaya kita nggak terjebak di luar sana. Tapi akun yang mereka tunjukkan adalah akun dummy atau akun fake yang histori transaksinya dibuatkan oleh akun broker yang tidak bertanggung jawab, yang bertujuan untuk membuat orang mengikuti copy trade. Ini dinamika nih. Mohon maaf sekali saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan siapa-siapa, tapi supaya kita kebuka nih wawasan kita tentang industri trading yang tidak pernah dibahas di tempat lain ya. Mohon maaf, akhirnya banyak ya orang-orang yang copy trade. Wah, historinya di Blender bagus banget tuh. Mungkin 1 tahun, 2 tahun historinya keren. Tapi begitu banyak followersnya cuma 3 bulan dia bertahan. Kenapa? Karena ada namanya akun dummy, teman-teman. Histori itu bisa dibikin, apalagi kalau ada broker luar. Mohon maaf, saya tidak bermaksud menjelekkan broker luar, karena saya pun pakai broker luar juga. Ada broker luar, ada broker lokal saya pakai. Tapi di broker luar itu syarat banget itu untuk bikin akun dummy, teman-teman. Ya. Nah, jadi hati-hati. Hati-hati saja. Makanya saya katakan, itu dinamika. Kita yang harus lebih cerdas. Oke. Akun dummy tahu nggak artinya akun dummy? Akunnya ya. Ini kita pembodohan lah ke depannya. Makanya saya bilang harus trading sendiri ya. Harus belajar trading sendiri. Kalaupun mau bertahan ya. Oke. Jadi jangan heran jika kebanyakan pelaku copy trade tidak bisa bertahan lama, ya kan? Oke, tadi sudah saya bahas. Biasanya oknum yang trader melakukan ini tidak menggunakan nama asli dengan dalih silent trader. Oh, saya silent trader, ya kan? Dia silent trader tapi dia bikin YouTube ya kan. Ya kan, karena pusing juga ya kan. Kebanyakan kan begitu, silent trader segala macam. Itu kan dalihnya teman-teman. Ya kan. Oke, nanti saya share, Pak. Nanti saya share. Semua saya share dah ini. Supaya bisa jadi acuan kita semua. Saya pasti share ya. Biar tak ada yang ditutup, Pak. Oke. Kebanyakan trader profesional tidak akan mau menjadi master copy trade. Ini kebanyakan ya.
Alasan pertama, trader sudah cukup dengan dananya sendiri yang mungkin sudah berjumlah ratusan hingga miliaran. Alasan kedua adalah karena trader mengerti kalau dalam trading tidak boleh ada beban sedikit pun. Jika banyak member yang mengikuti tradingnya, itu akan menjadi beban yang sangat berat, terlebih ketika akan kalah. Saya sudah jelaskan tadi. Saya share saja investor password saya atas nama saya, broker lokal, jumlah akunnya bukan lagi puluhan juta tapi miliaran. Itu berat saya untuk melakukan cut loss. Ketika muncul sinar cut loss-nya berat, aduh, dilihat sama orang. Apalagi kita trading karena kita tahu followers kita banyak. Lebih beban lagi ya kan. Ya, jadi ini saya, tapi nggak tahu kalau nah, itu tadi ini saya aja ya. Oke. Nah, sekarang kita fokus lagi nih. Ya, tadi evaluasinya sudah ya. Jadi jangan ditradingkan orang lain ya. Nah, kemudian tadi di trading, kalau loss-nya karena trading manual, tadi trading sendiri, itu tadi beda cerita. Pastikan fokus dan lain sebagainya. Oke. Jika loss disebabkan oleh robot real atau robot scam, saya tidak berbicara bahil atau scam ya, yang penting robot lah. Oke. Pastikan Anda memiliki file robot aslinya, diproteksi atau non proteksi. Pasti ada filenya dong ya. Pastikan Anda memiliki hasil backtestnya minimal 1 tahun dan sudah melewati kondisi market ekstrim. Nah, ini penting nih. Jadi backtest itu semua orang bisa melakukan backtest, tapi di backtestnya paling 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Oke, 1 tahun. Tapi bisa nggak dia memprediksi ataupun kemudian melihat mana kondisi normal, mana kondisi ekstrim. Ketika ini sudah terpetakan dan berhasil selamat di kondisi ekstrim, maka saya pastikan itu robot aman harusnya. Ya, meskipun saya bilang resiko tidak bisa kita hilangkan. Oke. Pastikan Anda memiliki hasil backtest minimal 1 tahun dan sudah melewati kondisi market ekstrim ya. Pergerakan harga yang range di atas normal rata-rata. Atau Anda harus bisa melakukan backtestnya sendiri di laptop Anda. Karena kebanyakan robot-robot yang beredar itu hanya di backtest beberapa bulan dan tidak diuji di kondisi market ekstrim. Oke, nanti kita bicara ini ya. Yang jelas, kita backtest GFO, saya memang backtestnya itu di kondisi ekstrim, fokusnya di situ karena saya mau pakai masalahnya, yang mau pakai ini saya bukan orang, jadi saya nggak mungkin nyari settingan yang tidak bagus ya. Saya cari untuk settingan yang paling aman untuk saya kok. Jadi ekstrim itu fokusnya ya teman-teman. Pastikan pemilik robot juga menggunakan robotnya. Logikanya jika robot digunakan oleh yang punya robot sendiri, harusnya pemilik robot sudah memiliki backtest dengan settingan terbaik yang dia yakini tidak akan MC ketika menggunakan robot tersebut. Nah, ini penting nih, ya kan? Jangan nanti yang punya robotnya cuman tradingnya akun sen ya kan. Lah, teman-teman tradingnya pakai akun ratusan juta ya kan, yang tidak balance lah. Iya, berarti dia takut ya kan, atau nggak punya uang kan gitu. Oke, bukan bermaksud sombong, tapi logika teman-teman yang lagi sedang saya goyahkan ya. Pastikan Anda sudah memiliki panduan settingan terbaik dari robot yang akan Anda gunakan. Nah, settingan terbaiknya gimana nih dari hasilnya? Kalau di GFO kan ada holding, ada investing, ada plus dan minnya. Amannya gimana, drawdown-nya gimana? Harus kita sudah punya itu ya. Pastikan Anda sudah mengetahui cara membaca drawdown agar Anda dapat membuat perencanaan dana yang akan Anda tradingkan dengan aman. Ini ya. Kunci trading itu sebenarnya di drawdown. Ketika ini sudah mampu kita petakan, sudah mampu cara bacaan dan bagaimana cara membuat ketahanan dana kita supaya lebih aman, selesai sebenarnya. Apalagi yang kita ragukan? Oh, drawdown-nya kita sudah punya kok. Drawdown-nya berapa nih? 19%. Udah. Kalau mau dipikir-pikir, tapi nggak boleh kita sombong ya. Artinya ketika drawdown sudah 19% atau 9%, 54% aja masih aman kok. Tinggal kita naikkan aja dananya. Apalagi yang kita lakukan. Hasil backtestnya ada, filenya ada. Ya. Dan yang terjadi selama ini kan, ya udah kita percaya aja sama orang-orang kan. Bahkan kita nggak tahu hasil pengujian backtestnya gimana. Karena kalau robot ini pasti ada hasil backtestnya dan seharusnya teman-teman sudah bisa menguji sendiri. Solusi masa depan. Nah, sekarang nih kita berbicara solusi nih ya kan. Dari semua pemaparan saya tadi, ambil sikap tegas lah, mundur atau tetap trading. Udah, titik di situ. Jawabannya gimana? Oke, dari semua penjelasan tadi, kalau ditradingkan oke masih bisa kita belajar ya kan, belajar sendiri. Tapi belajar sendiri tadi ingat harus step by step ya, demo, kompetisi demo dan lain sebagainya. Jadi keyakinan itu muncul bukan lagi karena saya, bukan lagi karena mentor, bukan lagi karena marketing, tapi teman-teman sudah mengujinya sendiri. Itu poinnya. Oke. Jadi silakan nih.
pilih ya kan dari semua masalah tadi kita sudah refleksi nih, dari semua masalah yang muncul ya kan sudah kita evaluasi. Oke, apa yang mau saya lakukan? Saya mundur sebagai seorang trader atau kalau mau mundur sekalian ya kan. Jika hari ini Anda memilih untuk mundur, maka mulailah langkah-langkah sebagai berikut ya kan. Hapus MetaTrader, udah. Kemudian hapus semua grup-grup trading, udah. Kemudian jangan lagi berkumpul pada circle trader ya kan. Belajar ikhlas dan menerima semua hal dengan bijak. Jangan salahkan siapa-siapa karena itu akan merusak psikologis Anda. Fokuslah dengan skill yang Anda miliki saat ini. Ya udah, kalau misalnya dia skillnya jadi chef ya udah fokus aja di situ ya. Spiritual adalah jalan terbaik untuk menemukan ketenangan hidup. Terus meratap dan mencari kambing hitam tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi mundur sekalian. Tapi kalau tadi sudah saya jelaskan tadi bahwa ternyata trading manual pun bisa kita uji dengan cara secara bertahap tadi. Fokus dengan produknya, fokus dengan indikatornya, fokus berlatih dengan jurus yang sama. Dan teman-teman mau memperoleh keyakinan itu dengan cara menguji strategi tadi, berarti ada jalan nih. Yaudah, coba kita uji. Karena selama ini terlalu banyak ilmu yang saya pelajari, tapi ternyata makin bingung tuh. Coba deh, ini anggap ini ujian terakhir saya gunakan ini misalnya. Semua udah jelas kok, ada oilnya, ada aturannya, ada rule-nya, tinggal saya ikutin, tinggal saya uji aja nih, latihan, belajar benar-benar. Berhasil nggak saya di demo? Bertahap loh ya, ini keyakinannya bukan karena doktrin loh ya. Mohon maaf ya, selama ini banyak kita kan meyakini surga kan karena doktrin ya. Kan? Oh nanti kita meninggalnya masuk surga, tapi doktrin kan. Pembuktiannya gimana sih setelah mati di intermezzo ya. Jadi kita harus benar-benar kita harus benar-benar mengujinya sendiri. Trading manual ya oke, ingat jangan ditradingkan. Uji sendiri, keyakinan itu muncul kita sendiri yang karena proses kita ya. Nah, itu ya. Kemudian ketika kita memutuskan untuk tetap trading, maka Anda harus memilih nih fokus trading manual